Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengolah data psikometri menggunakan aplikasi JASP. Apa aja sih yang kita cari? Kita akan mencari hasil koefisien reliabilitas, koefisien alat ukur, analisa dari item race correlation, analisa bukti validitas internal structure, brute fit, dan faktor loading. Yang pertama, kita akan membuka datanya. Setelah kita lihat datanya itu seperti ini, data ini tuh masih acak-acakan. Nah, sekarang tugas kita adalah ngerapihin datanya dulu. Caranya, klik kolom A sampai bawah, lalu klik data, lalu pilih text to column, lalu di sini ada delimited dan fixed width. Pilih yang delimited. Lalu next. Lalu kita pilih yang semikolon karena di sini datanya itu menggunakan titik koma dan tabnya itu kita hilangkan checklistnya. Setelah itu kita next dan finish. Setelah datanya rapi seperti ini, kita bisa langsung menyimpannya. File, klik file, klik save as, lalu kita namain filenya. Ini terserah teman-teman mau namain file seperti apa. Lalu untuk save as type-nya, karena kita menggunakan Windows, teman-teman harus memilih CSV yang koma delimited. Dan kalau teman-teman menggunakan Macintosh, teman-teman bisa pilih yang CSV Macintosh. Sekarang kita pilih yang koma delimited. Save. Nah, sudah deh. Setelah ini kita buka aplikasi JASP-nya. Sudah seperti ini. Kita buka data yang tadi yang kita simpan. Nah, datanya sudah jadi seperti ini. Lalu di sini ada nomor urut data, dan ini dimensinya. Karena ini belum berbentuk ke skala scale, jadi kita ubah terlebih dahulu. Masih manual ya teman-teman, jadi maaf kalau lama. Kita ubah sedikit lagi. Scale dan scale. Selanjutnya, kalau teman-teman pakai JASP yang 13 ke atas, kita bisa langsung klik menu plus dan pilih reliability. Sedangkan kalau yang menggunakan JASP 13 ke bawah, reliability-nya sudah ada di sini.
Setelah itu kita ke proses selanjutnya, yaitu pilih reliability, klasikal. Di sini ada pilihan single test reliability, kita klik yang ini. Lalu masukkan datanya. Kita tunggu. Sampai tabel yang ini keluar hasilnya. Nah, karena di JASP defaultnya itu McDonald Omega, kita akan ubah ke Alpha Cronbach. Caranya, klik single test reliability, klik Alpha Cronbach Alpha. Untuk McDonald-nya kita unklik seperti ini. Kenapa kita pakai Cronbach Alpha? Karena datanya itu polycotomus. Kita bisa lihat pada data yang tadi itu pilihannya itu ada lebih dari 2, ada 1, 2, 3, 4, bahkan 5. Nah, pada Cronbach Alpha ini karena nilai minimum reliable-nya itu di atas 0,7, maka data ini reliable karena memiliki nilai 0,763. Selanjutnya, di antara data ini ada gak sih data yang bermasalah? Kalau teman-teman mau nyari data yang bermasalah, teman-teman bisa klik Cronbach Alpha yang if item drop, lalu klik item race correlation. Di sini udah ada tabel-tabelnya. Di sini kita bisa baca di item race correlation ini, ternyata di antara banyaknya data ini hanya ada 2, yaitu POW2 dan POW3 yang reliable karena nilainya itu di atas 0,4, sedangkan data yang lainnya itu di bawah 0,4. Untuk nyari bukti validitas kedua, yaitu analisa bukti validitas internal structure, teman-teman bisa langsung klik faktor, pilih confirmatory factor analysis, lalu teman-teman bisa buat dimensinya ACH POW FF. Sekarang kita masukkan sesuai nama dimensinya.
masukkan sekarang kita masukkan yang dimensi kedua. Sekarang kita masukkan dimensi yang terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita sudah mempunyai tabel sesuai dimensi yang telah kita masukkan. Jadi karena defaultnya itu nggak cuma satu, kita coba cari bukti lain. Kita klik additional output, lalu kita pilih fit, measure, dan R-square. Kita tunggu, dan hasilnya p-value-nya itu kurang dari 1, kurang dari 0,01. Dan di sini kita baca di fit index-nya itu CFI-nya bisa dikatakan fit jika di atas 0,95. Di sini CFI-nya kita bisa lihat kurang dari 0,95. Ternyata CFI-nya itu 0,620 dan GFI-nya itu di sini sendiri 0,801 karena yang diharapkan itu CFI-nya di atas 0,95 dan dia tidak memenuhi syarat, maka dinyatakan tidak fit ya teman-teman, dari CFI maupun GFI-nya. Jadi karena syarat untuk lanjut ke faktor loading itu CFI dan GFI-nya harus fit, maka kita tidak bisa melanjutkan ke faktor loading dikarenakan CFI dan GFI di sini itu tidak fit. Jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa data ini reliable karena Cronbach alpha-nya itu terdapat nilai 0,763 dengan angka minimum 0,7 untuk nilai minimumnya di sini ada 0,703. Dan dari ke-24 data ini yang lolos hanya ada 2 data, yaitu POW2 dan POW3 karena data 2 ini itu di atas 0,4 dan data sisanya yang lain itu gugur karena di bawah 0,4. Tapi p-value di sini itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu kan p-value-nya itu 0,5, sedangkan di sini kurang dari 0,5 karena si data ini tuh respondennya banyak, jadi p-value-nya pun kecil. Dan pada data ini pun CFI dan GFI-nya itu ada di bawah 0,95, maka dinyatakan tidak fit. Seperti itu teman-teman. Tadi adalah bagaimana cara memproses atau mengolah data menggunakan
aplikasi JASP. Sekiranya cukup dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang jelas atau ribet kata-katanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.